Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis sudah pakai WEPP 2111. Beli eceran juga sama seperti Ceratek kemarin. Jadi iya, penulis harapkan efeknya beda lah. Tapi dari coba sementara ini kayaknya RPM rendah makin halus. Tapi nanti halus enggak bakal ketahuan kalau nanti sudah kencang. Jadi ini berdasarkan apa yang kemarin penulis rasakan ya. Iya, ini motor penulis masih dalam kondisi terpengaruh aditif rupanya ya. Jadi walau sudah dikasih margarin tapi masih ada sisa-sisa efek aditif minyak asiri. Jadi kalau dipakai kecepatan pelan mantap, begitu dipakai ngebut hilang sudah tenaganya. Jadi ini dari tadi tenaga bawah mantap itu kebantu margarin, terus sama sisanya citronella caplang ya. Jadi kalau sukanya tarik-tarikan bawah, sukanya irit-iritan bawah, citronella caplang kayaknya membantu. Tapi penulis nggak bandingkan iritnya sih untuk citronella ini. Nanti sewaktu-waktu pasti penulis lakukan lah ya, beda irit antara tanpa dan dengan. Tapi ini jelas bahwa pakai margarin bisa membantu memulihkan tenaga. Cuma ini efek ketika tenaga RPM atasnya tetap aja ngempos ya. Kalau catatan waktunya sudah ya cukup lumayan lah ya, sudah lebih cepat. Jadi udah nggak molor lagi. Terus selanjutnya adalah suara mesin. Ya ternyata suara mesin masih kurang begitu halus ya. Jadi suara mesin ya kalah halus dalam kondisi berapa ini, 83 km. Kalah halus dari Meditran S SAE 50. Jadi ini sayangnya bahan olinya Raveno ester ini ternyata kurang baik ya. Kalau 83 km suaranya sudah kayak gini, ini ya sekelasnya Top One, sekelasnya X10 gitu ya. Agak sedikit di bawah rata-rata. Nanti kalau mungkin sudah 200-an gitu mungkin sudah lebih kasar lagi. Terus barusan juga ada yang ngomong Ceratek itu aman kalau untuk motor lagi pakai rasio 2%. Penulis nggak tahu ya, si bro ini dapat informasi dari mana gitu loh ya, Ceratek aman untuk motor lagi. Karena di website resminya sendiri, website Liqui Moly, ono tulisannya jelas tidak untuk kendaraan kopling basah alias tidak untuk motor lagi. Tidak untuk motor bebek. Nah, pokoknya tidak untuk motor dengan persneling basah alias ya itu motor-motor lagi atau bebek. Jadi entah si bro ini dapat info dari mana ya.
Dari kemarin ngasih informasi kok rada gak tepat terus ya. Ngomong Ceratek oke, tapi ya ternyata enggak. Ya wis lihat WEPP ya. Ini cek lagi suara mesin ini. Hampir sama kasarnya dengan motor tadi ya. Ya hampir sama kasarnya dengan PCX 160 tadi ya. Ya wis lah, besok penulis tambahkan WEPP 2111 ya. Jadi ini penulis mau pakai ini ya. Tadi larutannya misah, sekarang nyampur. Pakai WEPP 1111 ya. Sayangnya bensinnya masih belum maksimal, tapi jelas bahwa suara mesin sudah makin kasar. Jadi penulis nilai Raveno Ester 10W50 itu oli biasa-biasa saja, oli rata-rata, bukan oli yang pantas untuk direkomendasikan. Terus penulis harapkan ini WEPP nya bisa bekerja lebih baik dari Ceratek. Penulis kaget juga ya, ada testimoni Ceratek dari Bro Tan Anton. Testimoninya beda ya. Katanya dia pakai Ceratek itu emang disuruh ngocok dulu, tapi dia pelan-pelan. Sementara itu penulis ngocok dengan sangat kencang, itu tetap meninggalkan endapan. Itu ngocoknya sudah lama itu ya, nggak perlu perlihatkan di video, tapi ngocoknya aja bisa 15 menit sendiri ya, berusaha untuk mencoba menghilangkan. Pakai bensin nggak hilang, tapi begitu pakai bensin campur margarin hilang, entah ya. Jadi kemarin pakai campur buat campuran bensin margarin, habis dikocok-kocok itu, terus ini ya untuk coba larutkan, ternyata larut. Sayang ya nggak penulis dokumentasikan. Yang jelas kemarin mantepnya ketika pakai bensin campur margarin. Penulis butuh bensin campur margarin lagi, bukan untuk motor ini tapi motor Next 2, karena anak lupa lagi belinya Pertalite, padahal udah penulis suruh beli bensin bensin Shell ya, lupa dia. Terus ya wis, motornya jadi mati-matian gitu ya. Jadi kalau digas mendadak langsung mati mesinnya. Ya berarti emang kualitas Pertalite-nya nggak begitu bagus ya. Sayangnya itu kalau di langganan penulis masih oke, nggak ngalami seperti itu. Ya wis, penulis buatin margarin lah, karena itu isinya full tank. Ternyata dia bisa beli bensin BP juga ya. Jadi dia ternyata ada tempat untuk beli bensin BP, ya wis, penulis suruh beli bensin BP aja wis. Lebih sip mestinya daripada pakai Shell Super. Lebih ya, jauh lebih sip lah daripada pakai Pertalite yang ya bikin masalah seperti itu. Emang motornya Next 2 itu sensitif ya.
agak rawan kalau masalah bensin. Jadi kalau bensinnya kurang baik, gampang rewel, gampang mati-matian. Pakai Pertamax pun kadang seperti itu, kadang mesinnya tengah jalan mati sendiri terus engine check. Iya, Suzuki Next 2 itu Suzuki yang kayak bukan Suzuki aja, karena durabilitasnya nggak sekuat yang Suzuki sebelumnya ya. Nah, ini sudah sampai jalan segini suara mesin kasar ya. Ya wes, penulis coba kebut ini. Oh iya, tadi kan penulis cerita soal Pro itu ya, kok lupa. Jadi si Pro-nya itu pakai Ceratek di mobilnya, dan dia memuji. Dia sebut bahwa Ceratek itu sangat membantu. Dia pakai Pertamina Fastron Gold, mestinya yang 5W30 kalau nggak salah. Itu Ceratek sangat membantu ya. Suara mesin yang asalnya kasar dalam beberapa jam jadi halus gitu ya. Nah, penulis ya jadi agak kaget juga karena loh kok butuh beberapa jam ya. Padahal penulis pikir yang namanya aditif seperti itu efeknya instan. Tapi ternyata tidak. Ceratek itu efeknya butuh waktu lama, butuh waktu sampai jam-jaman. Wah, padahal penulis nyobanya nggak sampai jam-jaman ya, paling cuma maksimal 1,5 jam. Habis itu tak tambahi minyak Mazola coren Majola minyak jagung ya. Jadi cuma sebentar kok, habis itu ya cuma sekali perjalanan berangkat pulang kantor, habis itu langsung tak tambahi Majola coren. Nah, kalau gitu berarti caranya penulis salah ya, berarti penulis harus lebih lama lagi pakainya. Tapi ya artinya juga aditif itu tidak untuk mengurangi aus secara instan. Dia kayaknya model nambal-nambal gitu ya. Jadi enggak yang bekerja langsung serat gitu, enggak. Tapi iya beda lagi lah fungsinya dengan aditif oli lain. Jadi dipakai sebagai tambahan oli mesin itu ya fungsinya karena Cerateknya sendiri tidak bisa mencegah aus. Dia cuma untuk nambal kerak katanya kan, nambal kerak bikin suara mesin halus. Nah kalau aus tetap fungsinya oli. Nah tapi ya ini artinya Ceratek bukan aditif yang penulis butuhkan, karena penulis butuhnya aditif yang bisa membuat licin mesin, butuh untuk pelengkapnya mesan biar suara mesin jadi halus. Kalau suara mesin masih butuh beberapa jam, wah wis ya nggak butuh ya penulis Ceratek. Nah ini sekarang penulis sudah pakai WPP. Wah suaranya enak, tapi sayang suaranya kok enak ya. Penulis sendiri butuhnya itu aditif, begitu kalau dipakai kencang suara mesin jadi halus. Begitu dipakai begitu
dipakai pelan lama jadi halus. Jadi nggak butuh yang yang butuh berhari-hari untuk bisa jadi halus suara mesinnya. Ini suara mesin sekarang masih terasa kasar ya. Nah, ini nggak jelas gimana sih. Ya, sayangnya WPP ini tidak sesuai ya kayaknya dengan harapan penulis ini ya. Soalnya ini kalau misalnya suaranya tetap kasar ya, penulis rencana mau ganti langsung ya dengan apa, minyak canola, Mazola canola. Penulis sudah bawa minyak canola nih. Iya repot juga ya kalau aditif itu butuh mesin dipakai genjot gitu ya, repot dulu. Ini kayaknya kok makin lama makin halus ya. Oke, penulis teruskan dulu ya. Tapi nggak makin licin ya terasa ya. Karena ya mestinya wajar sih makin licin karena putihnya saja lebih banyak daripada WPP ya. Cuma anunya nggak ada nih, kemampuan akselerasinya berkurang nih. Sebentar cek suara mesin. Iya ya, kayaknya WPP itu termasuk aditif kecepatan tinggi ya. Ya penulis anggap lebih efektif lah daripada Ceratek, apalagi katanya Ceratek itu butuh beberapa jam ya untuk bisa ada efeknya, sementara WPP ini singkat. Ya tipe aditifnya beda lah ya kayaknya ya. Ceratek itu katanya nambal bisa sampai 50.000 km efeknya, jadi lapisan keramik atau apa ya, mungkin butuh oli yang benar-benar awet ya. Wes mungkin ya, maaf, oli SAE 40 nya penulis tunda dulu. Penulis mau pakai oli bekasnya yang kemarin itu, oli Mediterranean S SAE 50 dicampur sekalian ya sama Borges olive oil extra light. Ini penulis nggak ngitung waktunya ya, karena tadi startnya juga kehalang sama mobil. Penulis cuma pengen lihat ini bisa sampai 100 di gerbang itu atau enggak ya. Ya sama dengan kemarin sih ya. Jadi kemarin juga sama seperti ini. Jadi sudah agak kencang motornya, tapi ya masih terhambat. Nah lagi-lagi kan, kalau habis kencang tenaganya hilang. Kenapa bisa hilang? Ya karena minyak atsiri itu ya, entah mau apa ya. Minyak atsiri itu kalau dipakai pelan-pelan suaranya halus, begitu dipakai kencang nggak halus lagi. Wow, ada Porsche lama ya. Walau mobil lama termasuk istimewa ya di jalan ya. Kayaknya WEPP-nya ini tambah licin ya. Tapi iya,
Suara mesin gimana? Saya ngetes suara mesin dulu ya. Nggak bisa betul-betul halus ya, makanya penulis pakai anu aja lah, canola. Ya sini penulis mau pakai Mazola canola ya. Ini untuk yang nggak percaya penulis pakai sampai habis, nih botolnya bekas M1 nih penulis pakai nih. Nih botolnya bekas M1 ya. Penulis pakai Mazola canola 40 ml juga ya. Habis. Iya nih suaranya masih ada sisa kasarnya tadi ya. Sekarang pakai canola cuma 40 ml ya, kecil. Sorry, berapa? 50 ml kali canolanya, lupa. Terasa makin licin, tapi ya entah ya, mungkin ini efek placebo aja. Tunggu agak lamaan sih. Iya sih, engine brake juga makin licin ya. Ya memang kerja aditifnya beda ya antara apa tadi? WEPP 2111 dengan canola. Kalau canola itu meningkatkan film strength olinya sehingga mengurangi resiko logam bersentuhan, jadi mengurangi persentase logamnya saling bersentuhan. Kalau WEPP itu mengurangi gesekan yang terjadi ketika logam sudah bersentuhan, sudah bergesekan. Jadi yang satunya mengurangi gesekannya, yang satu mencegah gesekannya. Jadi iya beda lah ya. Kayaknya pas ya kalau aditifnya pakai WPP 2111 terus pakai campuran canola. Ya olinya kurang aditif itu termasuk wajar sih, karena kan olinya oli Jaso MA. Ya memang sih, lihat dari harganya agak mengecewakan. Nulis sekarang pakai Raveno 10W50 tapi kok dari aditif kok kurang ya gitu ya. Tapi ya namanya oli Jaso MA, nggak mungkin ditambahi aditif yang banyak. Ini kalau dari sisi kentalnya kayaknya nggak terlalu buruk ya. Jadi canolanya kan kemarin itu termasuk yang paling kental ya, dibanding dengan KCO, dibanding dengan Mazola corennya jauh lebih kental daripada yang Bimoli itu paling rendah ya, paling encer. Tapi tetap sih jadi kayak kerasa ada agak encer sedikit. Cuma ini sekarang suara sak-sak sudah banyak berkurang ya, walau masih terjadi sih ya. Terus ini sekarang sudah masuk ranah kecepatan rendah ya, masuk kecepatan di bawah 60. Aditifnya apa jenenge, aditif kemarin tuh citronella caplangnya jadi mulai aktif lagi, jadi mulai enak lagi tarikan bawah ya. Ya apalagi ditambah dengan kombinasi margarin, kebetulan sekarang penulis pakai overdosis 2 ml per liter. Terus bahan bakarnya ini mungkin sepertiga pertalite,
sepertiga Shell Super, sepertiga Pertamax. Kalau bensinnya tinggal 2 bar ya. Pertamax dan margarinnya yang terutama nambah power, sementara Citronella caplangnya itu nambah sentakan RPM kecepatan rendahnya. Toleransinya Citronella caplang lebih bagus daripada yang aditif sparring smoothnya MSI ya. Jadi dibanding sparring smooth lebih enak Citronella, tapi penulis sendiri nggak begitu suka dengan perilaku Citronella yang begitu kalau habis dipakai kencang tenaga berkurang. Reaksinya lebih bisa ditoleransi daripada yang PRF turbo atau yang Klinos. Kalau Klinos efeknya ringan ya, efek perbedaan antara pelan dan kencangnya. Cuma kalau Klinos itu banyak sekali mengurangi atasnya. PRF turbo juga hampir sama mengurangi atas, cuma yang bawah jadi lebih mantap. Jadi kalau urutan efeknya kira-kira ya Klinos, sparring smooth, PRF turbo, Citronella. Wes itu. Kalau margarin nggak bisa dikategorikan sama, margarin dan minyak goreng ya. Ini maksudnya sebagai aditif bensin ya. Margarin sebagai aditif bensin membuat keseluruhan, nggak cuma bawah atas, secara keseluruhan. Kalau margarin nambahnya lebih lebih ke iritnya ya. Kalau untuk motor penulis nambah power iya, tapi kayaknya lebih ke pelicinnya, sementara margarin lebih ke powernya. Walau untuk mereka yang pakai oli mesin pengaruhnya besar juga ya. Katanya kalau pakai bimoli bisa 39 km per liter, kalau pakai KCO 35 km per liter. Ya termasuk beda banyak itu. Ya wes lah, apalagi kayaknya nggak ada informasi lain. Intinya ini penulis sekarang review WEPP ya boleh lah dipakai jalan lama nggak makin halus, tapi dipakai kencang bisa jadi lebih licin, terasa lebih licinnya. Cuma untuk performa kalau untuk motor penulis nggak nambah, karena ya motor penulis sudah termasuk licin, olinya masih termasuk oke lah, masih walau rata-rata masih termasuk oke. Penulis juga sudah pakai margarin yang membantu pelicinan, tapi ya boleh lah disebut bahwa WEPP 2111 itu ada efeknya, lebih ada efeknya daripada yang Ceratec kemarin yang nggak kerasa sama sekali. Nggak kerasa, engine brake juga nggak berubah, licin juga nggak berubah, tapi rupanya penulis butuh waktu jauh lebih lama lagi ya untuk bisa merasakan efek Ceratec. Ya wis, penulis nggak tahu, apalagi olinya juga yang Bro Tan Anton ini ngasih contoh PFG ya, Fastron Pertamina Fastron Gold 5W30 yang emang cirinya itu kalau macet-macet suara mesin kasar, oli yang sebenarnya nggak cocok untuk pemakaian Indonesia. Sementara itu ya motor penulis, walaupun penulis ngomong kasar kan masih lebih halus, daripada ya yang yang motor-motor lain ya. Jadi ya terpaksa menulis simpulkan bahwa
Ceratek itu nggak cocok untuk kebutuhan penulis. Cocoknya Ceratek itu dicampurkan dengan aditif lain lagi yang memang bisa membantu, bisa bekerja jauh lebih instan, karena kan namanya aus itu bakal terjadi cepat ya. Jadi kalau ingin membuat mesin halus itu bukan Ceratek itu butuh kerja jauh lebih lama. Jadi bukan untuk aditif oli biasa, tapi untuk rekonduksi mesin mungkin ya. Kalau penulis sendiri nggak tahu, nggak ngerasakan kompresi makin meningkat atau apalah, nggak kerasa waktu pakai Ceratek. Beda banget dengan ketika pakai itu nano energizer atau sadu revitalizan. Nah, kalau dua-duanya itu kerasa banget. Nano energizer kerasa waktu RPM rendah, yang sadu revitalizan malah lebih luas lagi efeknya, sampai beberapa bulan sesudahnya, sampai beberapa ribu kilometer sesudahnya, termasuk sekarang itu masih kerasa efeknya, karena penulis tahu betul bagaimana kacaunya suara mesin ketika sebelum pakai sadu revitalizan. Terus yang tentu bikin penasaran pemirsa itu juga soal Mazola Canola. Mazola Canolanya gimana ya? Sekarang ternyata agak kasar juga ya. Dari percobaan singkat ini penulis simpulkan bahwa Mazola Canola itu kemampuannya, share stability-nya kalah ya daripada KCO. Mungkin juga kalah daripada minyak sawit. Cuma yang menang di canola ini kekentalannya lebih kental. Tapi ini tentu ya mereknya adalah Mazola. Penulis belum coba yang merek lain. Kalau membandingkan merek dibanding Sabrina, performa ya jelas lebih keluar Sabrina. Dibandingkan Bimoli, lebih kuat Bimoli. Dibanding Coren ya, Coren itu ternyata meningkatkan performa motor juga walau dipakai sebagai oli mesin. Jadi walau pakainya sebagai oli mesin, Mazola Coren itu juga nambah performa. Ini yang Mazola Canola penulis nggak merasakan penambahan performa. Ya entah lagi ya karena penulis sudah pakai margarin, sudah pakai macam-macam aditif, pakai Pertamax, pakai macam-macam ya. Entah apa karena itu. Terus apa mana? Dari sisi share kurang, dari sisi kekentalan lebih kental, dari sisi kelicinannya ini sekarang kayak udah mulai berkurang. Kayaknya canola itu menang kentalnya ya, menang lebih kental awalnya itu. Untuk share stability-nya kalah dengan KCO, kalah dengan Sabrina kayaknya ya. Ini penilaian sementara ya, nanti penulis tentu akan melakukan percobaan lagi yang Borges Extra Light-nya mungkin barengan sama itu ya, sama ya oli bekas Mediterranean S SAE 50-nya ya. Nanti ya wis semua sisa Borgesnya penulis ambil semua lah, pakai semua. Harusnya juga disisakan juga ya sedikit ya untuk uji untuk uji panas, uji pemanggangan gitu ya. Ya tapi kan nggak banyak ya. Apalagi wes ya kayaknya itu ya. Jadi kesimpulannya canolanya kalah dengan Coren kalau untuk bikin halus mesinnya. Untuk bikin performa juga kalah dari Coren. Kalau untuk kestabilan kayaknya Coren itu lebih awet
daripada kalau pakai minyak sawit, daripada kalau pakai canola. Tapi ini kesimpulan sementara, nanti bisa berubah kalau sudah coba-coba lagi. Ya wes, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.